Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futur arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma fahhina fid din wa nawwir qulubana binuri ilmi wal yaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, baiklah, kita melanjuti pelajaran kita kemarin, kitab Amsilati. Bagi yang punya kitab, silakan buka. Kita kemarin sudah belajar jilid 1 halaman pertama. Nah, sekarang kita lanjut halaman yang keduanya. Mari kita kirim suratul Fatihah untuk guru kita atau orang-orang yang telah menyebarkan ilmu kitab Amsilati ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali azadi wa zurriyatihi thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amili wa sannifi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati ma'ali fi hadzal kitab wa ahli baiti wa dzurriyyati wa may yu'awilu ala nasrihi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita masih melanjuti pelajaran kita kitab Amsilati. Kemarin kita sudah belajar jilid 1 halaman pertama. Sekarang kita melanjuti halaman yang kedua. Bagi yang punya kitab, silakan buka kitab Amsilatinya, terutama kita pembahasannya tentang qaidatinya, penjelasan qaidah daripada kitab Amsilati. Silakan dibuka halaman yang kedua. Gabungan dua isim atau lebih disebut idhofah. Kata yang pertama disebut mudhof, selain mudhof disebut mudhofun ilaih. Mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, sedangkan mudhofun ilaih hukumnya jar. Contoh, birabbin nasi tidak dibaca birabbin an-nasi atau birabbin nasin, birabbin nasa. Karena mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, sedangkan mudhofun ilaih hukumnya jar. Nah, maksudnya apa, saudara-saudaraku? Susunan idhofah. Nah, pembahasannya pertama yaitu idhofah. Idhofah. Apa itu idhofah?
Idhofah itu adalah gabungan dua isim atau lebih, maka disebut idhofah. Contoh, ar-ra'su, ya, ar-ra'su. Nah, ini ra'su plus atau satu kata lagi, ar-ra'su al-ma'hadu, pimpinan pondok pesantren al-ma'hadu. Nah, ini gabungan dua isim namanya. Ada dua isim, dua kata, ya. Nah, kata yang pertama ini namanya mudhof. Namanya mudhof, ya. Mudhof ini syaratnya tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Kalau ada alnya dibuang, kalau ada tanwinnya dibuang, kalau ada nunnya dibuang. Berarti cuman ada alnya. Berarti kita buang alnya menjadi ra'su. Menjadi ra'su. Menjadi ra'su. Nah, tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, mudhof itu. Sedangkan setelah mudhof namanya mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaihnya adalah al-ma'hadu. Al-ma'hadu jadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih hukumnya jar, maka dibaca al-ma'hadi. Jadi bacaannya ra'sul ma'hadi. Ini susunan idhofah namanya. Gabungan dua isim atau lebih. Bagaimana kalau lebih? Bagaimana caranya? Ya, penulisannya, i'rabnya. Nah, kalau lebih contohnya tambah untuk pesantren zahirul, contohnya zahirul, zahirul, ra'sul ma'hadu zahirul. Bagaimana yang betulnya penulisannya? Yaitu kalau 3 atau lebih dari 3, maka ya jadinya yang kata yang pertama apa namanya tadi? Yaitu mudhof. Setelah mudhof namanya mudhofun ilaih. Nah, kalau dia lebih dari 2, maka namanya mudhof, ini jadi mudhof, ini jadi mudhofun ilaih. Kemudian ini jadi mudhof lagi, ini jadi mudhofun ilaih. Nah, kalau begitu gimana? Kita perhatikan di sini. Ini kan mudhof tadi. Mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Berarti jadinya ra'su. Kemudian ini jadi mudhofun ilaih. Kalau jadi mudhofun ilaih hukumnya apa? Jar. Maka menjadi al-ma'hadi, ra'sul ma'hadi. Nah, kalau dia lebih gimana? Berarti zahirul jadi apa? Ya, jadi mudhofun ilaih. Mana mudhofnya? Mudhofnya al-ma'hadi. Berarti kalau al-ma'hadi jadi mudhof, apa syarat mudhof tadi? Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Ada alnya enggak? Ada, maka dibuang. Berarti ra'su ma'hadi, ya, enggak boleh pakai tanwin, ya. Enggak boleh ada nunnya. Berarti zahirul jadi apa? Jadi mudhofun ilaih. Maka kalau jadi mudhofun ilaih bacanya hukumnya jar, maka dibaca zahirin. Ingat, isim atau kata kalau tidak ada al pakai tanwin, ya.
Kalau nggak ada an pakai tanwin. Nah, begitu ya. Kalau yang lebih susunannya menjadi mudhof, mudhofun ilaih, mudhof, mudhofun ilaih. Ya. Berarti bacanya ra'su ma'hadi zahirin. Ya. Paham ya? Saudara-saudaraku, itu yang dimaksud dengan idhofah. Kalau di sini contohnya bi rabbin nasi. Asal katanya gini, huruf jar, kemudian arab, bu, ya, anna, su. Ini asal katanya gini, ya, maka jadi bi rob, bi robbi, ya, bi robbi nasi. Asal katanya seperti ini. Kita perhatikan, bi ini adalah huruf jar. Nah, maka kata setelah huruf jar hukumnya jar. Kan kita sudah belajar kemarin di halaman pertama tentang huruf jar. Kata yang terletak setelah huruf jar maka hukumnya jar. Ya. Maka bacanya bi rabbi. Kemudian alnya dibuang. Kenapa? Karena dia jadi mudhof. Maka bi rabbi nasi. Dibaca si kenapa? Karena dia jadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih hukumnya jar. Nah, ini saudara-saudaraku tentang pembahasan idhofah. Terus kaidah yang berikutnya, i'rab ada 4. Yang pertama namanya rofa, itu aslinya doma. Kemudian yang kedua nasab, aslinya fathah. Kemudian yang ketiga jar, aslinya kasrah. Kemudian yang keempat jazm, aslinya sukun. I'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan akhir kalimah karena pengaruh kalimah lainnya. Nah, itu i'rab. Nah, jadi i'rab itu tadi ada 4. I'rab. Ada 4. 1 namanya rofa. Aslinya doma. Contoh, ya. Contoh ja'a Zaidun. Nah, Zaidun ini dibaca rofa. I'rabnya dibaca rofa. Kenapa? Karena dia jadi fa'il daripada fi'il. Ja'a. Nah, yang kedua, i'rab namanya nasab. Nasab. Aslinya fathah. Contohnya marartu Zaidan. Ya. Zaidan. Dibaca nasab. Aslinya fathah. I'rabnya Zaidan dibaca nasab. Yang ketiga namanya jar. Aslinya kasroh. Ya, contohnya ra'aitu bi Zaidin.
bi zaidin, bi zaidin. Nah, dibaca jaza, dibaca jer, kasroh tanda aslinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat namanya jazm. Ya. Aslinya sukun. Contohnya lam yadrib, yadrib. Dibaca sukun. Nah, inilah yang dinamakan i'rab, ya, perubahan akhir kalimat, ya, disebab atau karena pengaruh kalimat lainnya. Nah, kalau di kitab namanya i'rab, mengi'rabkan. Terus selanjutnya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kaidah yang berikutnya adalah isim domir, kata ganti. Nah, isim domir ini ada dua. Yang pertama namanya domir mumfasil, yang kedua namanya domir muttasil. Domir mumfasil dibagi menjadi dua, ada domir mumfasil rofa, ada mumfasil nasab. Nah, mumfasil, domir mumfasil itu artinya terpisah. Muttasil artinya tersambung. Domir mumfasil itu huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu domir mumfasil, terpisah dia dari kata yang lainnya. Kalau domir muttasil yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakuma, kum, kikuma, kunna, ina. Nah, itu domir muttasil. Sekarang saya jelaskan yang dimaksud dengan pembahasan domir. Domir ismun domir. Domir. Nah, domir. Isim domir bagi jadi dua. Sama domir muttasil, mumfasil, ya, mumfasil, ada nunnya. Domir mumfasil, Nah, yang kedua namanya domir muttasil. Muttasili. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi isim domir itu artinya kata ganti, ya. Isim domir ada dua, domir mumfasil, ada domir muttasil. Nanti ada domir mumfasil rofa, ada domir mumfasil nasab. Nah, domir mumfasil yang rofa'nya rofa'un. Rofa itu huwa, huma, hum, iya, huma, hum, iya,
Iyahuma hunna ka anta antuma anta antuma antum antum anti antuma antunna ana nahnu kalau dhamir muttasil huma hum huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ina dulunya habis. Nah, ini dhamir isim dhamir. Ada dhamir munfasil rafa, ada dhamir muttasil. Nah, munfasil artinya terpisah. Ya. Terpisah. Nah, contohnya dhamir ini huwa Muhammadun. Nah, terpisah dia. Wa Muhammadun. Nah, kalau muttasil artinya tersambung. Tersambung. Nah, contohnya kita bi contohnya. Temu dengan ya dhamir. Kita bi. Kita bi. Nah, tersambung dia. Tersambung dengan katanya. Nah, huwa artinya dia laki-laki. Itu yang ini namanya ghaib. Apa itu ghaib? Ghaib itu orang yang ketiga, orang yang dibicarakan. Nah, huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki, ghaib yang dibicarakan, orang yang ketiga. Kemudian huma dia dua orang yang dibicarakan. Hum mereka, ini apa? Dia banyak untuk laki-laki ya. Nah, ini sama untuk artinya tapi untuk perempuan. Anta engkau atau kamu satu orang laki-laki. Antuma dua orang kamu. Antum banyak ya. Dan seterusnya ini sama artinya tapi untuk perempuan anti, antuma antunna. Kemudian ana saya. Nah, ini anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu namanya mukhatab, orang yang diajak bicara. Ya. Kemudian ini mutakallim, ana, nahnu itu mutakallim, orang yang bicara. Ana itu saya, nahnu itu kita, kami. Nah, ini isim dhamir. Ini sama ya artinya ya. Ini ngikutin sini. Ikutin sini. Ya. Cuman beda
peletakannya. Kalau domir munfasil itu domirnya terletak di depan kata. Sebelumnya, contohnya huwa Muhammadun, huwa terletak di depan. Kalau domir muttasil itu terletak di belakang kata, dia tersambung dengan katanya. Contohnya kitabi, ya. Maka itu semua isim domir, ya. Nah, perlu diperhatikan kalau domir muttasil dia menjadi susunan idhofah, ya, menjadi susunan idhofah. Tadi kita sudah jelaskan tentang pemahaman atau pengertian daripada susunan idhofah, ya. Nah, kalau domir munfasil tidak menjadi susunan idhofah, ya. Contohnya gini, kitabi tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, ya. Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun, karena dia jadi mudhof. Kemudian huwa Muhammadun, ini dunnya Muhammadun tidak dibaca Muhammadin. Kenapa? Karena dia tidak menjadi susunan idhofah dan dia tidak jadi mudhofun ilaih, ya. Itu bedanya isim domir munfasil dan domir muttasil. Seterusnya, silakan buka kaidah yang berikutnya. Kalau sebelumnya kita kembali dulu domir munfasil nasab, diperhatikan di bukunya, di kitabnya, itu enggak ada penjelasannya, ya. Sudah seperti itu. Iyahu, iyahuma, iyahum. Ya. Iyanya dibaca nasab. Kemudian semua domir hukumnya mabni. Jadi semua domir ini hukumnya mabni. Ya. Semua domir hukumnya mabni. Apa itu mabni? Tetap. Huwa ya huwa, huma ya huma, enggak berubah-berubah. Kemudian selanjutnya domir muttasil hu, huma, hum, hunna, bila sebelumnya berupa harokat kasroh atau ya sukun dalam satu kata maka dibaca hi, hima, him, hinna. Contoh bihi dan alaihi tidak dibaca bihu dan alaihu, karena sebelumnya harokat kasroh atau ya sukun. Nah, maksudnya gimana? Isim domir khusus yang 4. Yang 4 ini hu, huma, hum, hunna. Nah, kalau dia sebelumnya berupa harokat kasroh, ya, atau jer, maka dia dibaca hi, hima, him, hinna. Contoh huruf jar bi tadi bertemu dengan hu, domir hu, maka dibaca bihi. Kenapa bihi? Karena sebelumnya harokat kasroh. Yang ya contohnya fi muslimihi, muslimihim, muslimihim, muslimihim. Kenapa dibaca him? Kenapa enggak hum? Kenapa enggak hum? Kenapa dibaca him? Karena sebelumnya harokat kasroh, ya. Berupa sebelumnya ya sukun, maka dibaca him. Tapi kalau sebelumnya
tidak berupa kasroh atau ya sukun, maka dibaca mabni tetap. Contohnya Muhammaduhu atau al-qalamu. Al-qalamu. Nah, al-qalamu ini enggak diakhiri kasroh, enggak diakhiri ya kan? Maka kalau ketemu dengan hu, maka menjadi qalamuhu. Qalamuhu. Ya. Qalamuhu dibaca tetap, enggak dibaca qalamihi. Ya. Nah, al yang dibuang kenapa? Ingat tadi, kalau dhamir muttasil dia menjadi susunan idhofah. Jadi qalamuhu. Begitu seterusnya yang lain. Ya, ketemu ka menjadi qalamuka. Ketemu kum menjadi qalamukum dan seterusnya. Cukup yang 4 ini saja. Hu, huma, hum, hunna. Bila sebelumnya harokat kasroh atau ya sukun, maka dibaca hi, hima, him, hinna. Nah, itu ya. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita belajar sedikit-sedikit, satu halaman daripada banyak-banyak nanti enggak paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.